Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rara Ampangallo dengan NIM 210304502076 kelas B dari jurusan Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan dalam kesehatan. Menurut Billy Egoitz dan Asrul, perencanaan adalah kemampuan untuk memilih satu kemungkinan yang tersedia dan dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan. Ada juga pendapat menurut Stefanus dan Nyoman, yaitu perencanaan adalah proses untuk mengantisipasi peristiwa di masa yang akan datang dan menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada urgensi perencanaan, itu ada 4. Yang pertama, tanpa rencana tidak ada tujuan yang bisa dicapai. Yang kedua, tanpa rencana tidak ada pedoman. Yang ketiga, rencana adalah dasar pengendalian. Dan yang keempat, tanpa perencanaan tidak ada keputusan dan proses manajemen. Selanjutnya itu ada unsur-unsur perencanaan yang terdiri dari 5W1H. Pasti kalian sudah mengetahui dan sudah mempelajari apa itu 5W1H. Dalam perencanaan, 5W1H merupakan unsur yang sangat-sangat penting dalam menentukan suatu perencanaan. Nah, yang pertama itu what atau apa. Jadi di sini apa yang akan direncanakan. Yang kedua why, kenapa. Kenapa dilakukan perencanaan. Yang ketiga where, di mana dilakukan perencanaan. Yang keempat when, kapan kita mencapai tujuan atau rencana yang telah dibuat. Kemudian yang kelima who, siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana cara agar kita dapat mencapai tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Kemudian ada prinsip perencanaan, ada 3. Yang pertama, menggunakan pertimbangan sistematis dan objektif. Yang kedua, penerapan metode multidisiplin dan prosedur dalam suatu kerangka. Yang ketiga, proses yang berkesinambungan. Kemudian ada syarat perencanaan, itu ada 9 syarat. Yang pertama, tujuan harus jelas. Yang kedua, uraian aktivitas yang lengkap. Yang ketiga, jangka waktu pelaksanaan yang jelas. Yang keempat, job description harus jelas. Yang kelima, faktor pendukung dan penghambat. Yang keenam, mencantumkan standar untuk mengukur keberhasilan. Yang ketujuh, berpedoman kepada sistem yang berlaku. Yang kedelapan, simple. Yang kesembilan, fleksibel. Selanjutnya ada ciri-ciri perencanaan, ada 6. Yang pertama, bagian dari sistem administrasi. Yang kedua, dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah. Yang kelima, mempunyai tujuan. Dan yang keenam, bersifat mampu kelola. Dalam proses perencanaan, pasti ada keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungannya terlebih dahulu. Yang pertama, perencanaan akan menyebabkan terciptanya aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara teratur. Yang kedua, akan menghilangkan pekerjaan yang tidak terlalu produktif. Yang ketiga, dapat mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai karena perencanaan ditetapkan berbagai standar. Yang keempat, memberikan landasan pokok fungsi manajemen, terutama fungsi pengawasan. Selanjutnya itu kelemahan perencanaan. Yang pertama, memiliki keterbatasan mengukur informasi dengan fakta di masa yang akan datang dengan tepat. Yang kedua, perencanaan yang baik memerlukan sejumlah dana. Yang ketiga, memiliki hambatan psikologis bagi pimpinan dan staf karena harus menunggu hasil yang akan dicapai. Yang keempat, perencanaan menghambat timbulnya inisiatif. Yang kelima, perencanaan menghambat tindakan baru yang harus diambil oleh staf. Kemudian ada proses perencanaan, yaitu dimulai ketika kepala organisasi membuat rencana organisasi keseluruhan dengan menentukan misi dan tujuan strategi. Selanjutnya, menerjemahkan rencana dan sasaran strategi. Kepala organisasi menjabarkan faktor operasional yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menetapkan tujuan abadi dan perencanaan krisis yang diperlukan, dan yang terakhir, kepala organisasi secara rutin mengevaluasi rencana untuk belajar dari hasil yang telah dicapai serta mengubahnya jika diperlukan. Kemudian ada 5 tujuan perencanaan. Yang pertama, spesifik adalah secara jelas. Yang kedua, measurable adalah kejelasan. Yang ketiga, appropriate adalah sesuai dengan aturan. Yang keempat, realistis adalah bisa dikerjakan. Yang kelima, time bound adalah bisa menggunakan anggaran. Selanjutnya ada manfaat perencanaan, yaitu
membuat garis-garis tujuan, petunjuk bagi anggota, proses terus-menerus, alat pengendalian, menjamin penggunaan data secara efektif dan efisien. Kemudian ada langkah-langkah perencanaan, itu ada 3. Yang pertama, analisis situasi, yaitu kegiatan yang mengumpulkan dan memahami informasi tentang suatu situasi yang berguna untuk menetapkan masalah. Tujuan dari analisis situasi yaitu memahami masalah kesehatan secara jelas dan spesifik. Yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan bagian utama dari siklus pemecahan masalah. Kemudian ada sumber-sumber masalah kesehatan dapat diperoleh dari yang pertama, laporan kegiatan dari program kesehatan, yang kedua surveillance epidemiologi, yang ketiga survei kesehatan, dan yang keempat hasil kunjungan pengawasan lapangan, dan yang terakhir teori evaluasi. Teori evaluasi merupakan kegiatan analisis berbagai aspek perkembangan dan pelaksanaan program dengan mempelajari relevansi, edukasi, efektivitas, dan efisiensi dan dampak dari program yang diadakan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai konsep perencanaan dalam kesehatan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.